Teman-teman pasti pernah dengar aplikasi pinjaman online yang namanya Singa Fintech. Kalau dulu itu namanya Singa.id teman-teman ya. Dulu itu namanya Singa ID, sekarang Singa Fintech. Nah, aplikasi ini adalah pinjaman online yang sudah ada di OJK. Namun, kenapa saya perlu bahas ini ya supaya teman-teman itu tahu dalam aplikasinya itu seperti apa sebenarnya sistemnya ya. Pokoknya teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Walaupun teman-teman nggak perlu daftar, nanti bakalan tahu sistemnya seperti apa setelah nonton video ini. Baik, kebetulan saya sudah daftar dan sudah beres, pokoknya sudah disetujui. Jadinya saya nanti akan masuk ke aplikasinya dan nunjukin ke kalian ya. Ya, saya sudah masuk di aplikasinya teman-teman, Singa Fintech. Nah, kayak gini ya. Dulu aplikasinya sempat error-error gitu, nggak jelas, tapi sekarang udah baik lagi, normal lagi. Dan di sini bisa teman-teman lihat bahwa saya mendapatkan limit pinjaman 1.100.000 ya. Nah, ini masih bisa meningkat teman-teman limitnya ya. Di situ kan ada gambar gembok sebanyak 3 kali ya, jadinya masih bisa naik. Nah, ini termasuk limit pertama lah, limit awal-awal permulaan gitu, dapat 1.100.000. Kemudian teman-teman bisa menaikkan limit dengan cepat. Caranya ya teman-teman tinggal melengkapi data ya, contohnya seperti ini teman-teman. Kalian klik gambar profile itu. Nah, di bagian profile nanti teman-teman bisa masukkan informasi tambahan. Contohnya seperti ini, nomor BPJS kesehatan. Tapi opsional ya, ini bisa kalian masukin, bisa enggak. Lalu apa ya ini? Platform ini maksudnya surat keterangan lunas, teman-teman. Surat keterangan lunas ini misalkan teman-teman pinjam di aplikasi lain dan sudah lunas gitu ya. Lalu kalian screenshot pelunasan kalian itu dan bisa teman-teman upload ke sini ya, supaya mungkin menunjukkan aja kalau kita rajin gitu. Kalau memang teman-teman ingin mendapatkan limit lebih banyak di aplikasi Singa Fintech ini. Kalau enggak ya enggak usah gitu. Nah, balik lagi kita akan ke beranda aplikasi ini. Nah, sekarang kita akan coba klik ajukan dan kita akan lihat rinciannya seperti apa ya teman-teman. Oke, di sini pinjaman 1.100.000. Kalau keperluan pinjaman ini bebas ya, misalkan untuk kebutuhan mendesak kayak gini. Lalu periode pinjaman adalah tenor ini teman-teman ya. Tenornya 100 hari. 100 hari sekitar 3 bulanan ya. Tapi 100 hari ini periodenya 4 teman-teman. Di situ kan tertulis 100 hari per 4 periode. Maksudnya adalah buat teman-teman yang bingung nih ya, maksudnya itu selama 100 hari kalian itu bayar sebanyak 4 kali teman-teman ya. Selama 3 bulan kalian cicil 4 kali seperti itu. Baik, kemudian jadwal pembayaran kembali di sini rinciannya ditulis juga teman-teman ya. Ini cukup transparan. Nah, kayak gini. Kita pinjam 1.100.000, maka total yang harus kita bayar nanti sejumlah Rp1.408.000. Nah, ini yang paling parah ini. Cicilan pertama, misalkan saya pinjam hari ini. Sehari ini saya rekaman video tanggal 5 Maret ya. Misalkan saya cairkan. Nah, jatuh tempo pertama itu tanggal 19 Maret, teman-teman. Jadi jaraknya 15 hari setelah saya mencairkan. 19 Maret saya harus bayar Rp985.000. Buset, udah 90% lebih itu ya dari pinjaman pokok kita. Nah, kemudian cicilan kedua itu tanggal 18 April. Jadi selang 1 bulan sejak cicilan pertama. Cicilan ketiga tanggal 28 Mei 2025. Itu nominalnya juga cukup kecil teman-teman. Kalau yang cicilan kedua 211.000, cicilan ketiga hanya 154.000. Cicilan terakhir lebih panjang lagi, yaitu tanggal 12 bulan Juni. Dan bayarnya cicilannya murah banget, Rp56.000. Nah, kenapa yang terakhir murah ya? Karena di awal sudah kita bayar gede teman-teman ya. Jadi menurut saya sistem kayak gini kurang worth it ya. Lebih baik bulanan ya teman-teman, karena banyak juga aplikasi yang sistemnya pinjam hari ini ya jatuh temponya bulan depan. Misalkan tenornya 6 bulan ya berarti
1 bulan sekali kita bayar cicilannya. Kayak gitu kan lebih simple, lebih enak, nggak ribet gitu ya. Kita apa ya, bayar cicilannya itu enak, nggak seperti ini bayar cicilan pertama gede ya. Ya enakan di sana dong ya, enakan aplikasi ini. Kita belum pakai uangnya udah mikir balikin ya setelah 15 hari itu. Kecuali kalau teman-teman itu memang apa ya, hanya untuk kebutuhan mendesak banget yang siap untuk membayar beserta bunga-bunganya walaupun jatuh temponya dekat, sudah ada apa ya, sudah ada pandangan uang gitu, nggak masalah lah. Tapi kalau nggak ada ya jangan ya. Kalau misalkan gajian bulanan itu jangan di sini teman-teman, saran saya. Oke, nah lalu di bawahnya sini kita dikasih tahu nominal yang kita terima setelah pencairan ya teman-teman. Kita nyairkan 1.100.000 itu ada potongan admin di awal. Potongannya apa? Yaitu biaya jasa ya, biaya jasa aplikasi lah sebut saja gitu ya. Sebesar Rp25.000. Jadi nanti terimanya Rp1.075.000. Seperti itu. Kita nggak terima utuh. Nah, kalau potongan admin ini digabung juga sama bunganya keseluruhan tadi, ya sangat tinggi teman-teman gitu. Lalu apalagi nih? Sepertinya udah cukup detail ya. Nah, walaupun aplikasinya ini terbilang cukup mahal, ada sisi bagusnya teman-teman. Bagusnya apa Bang emang ya? Bagusnya ya aplikasi ini transparan gitu teman-teman. Tidak ada biaya-biaya yang disembunyikan gitulah. Mereka semua kasih tahu di awal. Oh ya, disclaimer di sini saya tidak disponsori ya, tidak membagus-baguskan aplikasi ini enggak ya. Memang ada beberapa aplikasi memang yang sangat tidak transparan. Kita baru dikasih tahu setelah mencairkan. Nah, kalau aplikasi seperti ini ya menguntungkan kita juga teman-teman. Kita jadi tahu terlebih dahulu dan memutuskan jadi pinjam atau cancel itu ya. Kalau misalkan dirasa keberatan seperti ini sistemnya, ya kita kan berhak untuk cancel karena sudah dikasih tahu gitu. Ya intinya transparan lah, kita udah dikasih tahu semuanya ya, cukup detail, jatuh temponya, tanggalnya juga, tanggal bayarnya, lalu nominal yang dibayar, nominal yang kita terima, semuanya udah cukup transparan. Jadi setelah ini teman-teman udah bisa berpikir lebih jernih ya, mau pinjam di mana atau pilih aplikasi lain, itu terserah kalian. Saya hanya ngasih informasi saja. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka, share jika bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.